Benih Rahasia Sang Pewaris episode 109. Perasaan tidak enak muncul di hati Nindya. Meskipun Helena tidak punya niat jahat terhadapnya, dia tetap membenci wanita tua itu. Dia benci bagaimana Helena lebih memilih Shira daripada dirinya tanpa membantunya bersama Kenzo. Karena itu, Nindya tidak keberatan jika Helena meninggal. Ia hanya ingin Shira yang disalahkan. Akhirnya, Nindya menemukan gudang di lantai pertama. Seperti yang diduga, ia berjalan cepat ke sana dan mendapati gudang itu tidak terkunci. Ia membuka pintu dan melihat beberapa lemari es di dalamnya, selain deretan rak. Namun, obat-obatan Helena biasa diletakkan di atas meja, dan beberapa botol obat diletakkan terpisah di dalam keranjang kecil. Nindya menuangkannya dan mengamatinya sebentar sebelum memasukkan dua jenis pil yang sama ke dalamnya. Pil-pil itu adalah obat tidur dan juga obat jantung dengan bahan-bahan yang rumit. Jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, orang seusia Helena akan segera mengalami masalah. Setelah menukar pilnya, Nindya segera meninggalkan tempat kejadian. Nindya melewati taman itu sekali lagi, dan ketika dia melihat keramaian di sisi lain, dia tiba-tiba merasa ingin pergi ke sana juga. Bukankah Kenzo melarangnya bertemu Shira? Kalau begitu, itu menjadi alasan kuat baginya untuk memberitahu Shira bahwa dia ada di sini. Nindya sengaja mendekati aula utama. Ketika melihat dua wanita berpakaian rapi di depannya, dia tiba-tiba meletakkan tangannya di dahinya dan jatuh ke lantai. "Oh, Anda baik-baik saja, Nona?" Seperti yang diduga, salah satu wanita bergegas menghampirinya. Nindya langsung pingsan, dan dia mendengar wanita lain berkata, "Saya akan mencari bantuan." Di meja makan, Shira sedang mencicipi hidangan penutup ketika dia mendengar seorang wanita bergegas masuk dan berkata, "Cepat ke sini. Seseorang baru saja pingsan. Cepat bawa dia ke rumah sakit." Kenzo baru saja minta izin untuk menjawab panggilan, dan Shira duduk di sebelah Vano. Ketika mereka mendengar teriakan itu, Vano adalah orang pertama yang berdiri. Shira mengikutinya keluar. Vano menatap Nindya dan bertanya dengan sedikit terkejut, "Siapa dia sebenarnya?" "Abaikan saja itu dan segera kirim dia ke rumah sakit," desak Ibu Vano. Ketika Shira melihat Nindya tergeletak di lantai, ia langsung terkejut. Ia tidak menyangka Nindya juga akan ada di sana. Saat itu, seseorang berteriak, "Ia sudah bangun." Nindya, yang saat itu berada di pelukan Vano, tiba-tiba membuka matanya. Vano segera menurunkannya. Saat itu, seorang pelayan bergegas menghampiri. "Nona de Agreste, mengapa Anda di sini? Saya sudah mencari Anda kemana-mana. Ada apa dengan Nona de Agreste ini?" tanya Rihanna, Ibu Vano. "Tuan muda Kenzo menyuruh kami untuk membiarkan Nona de Agreste makan di ruang samping," jawab pelayan itu. Tatapan Shira bertemu dengan Nindya, dan kebencian di mata Nindya langsung tertuju padanya. Shira langsung mengerti bahwa Nindya juga hadir, tetapi Kenzo telah menyiapkan ruang makan terpisah untuknya. Nindya jelas tidak datang atas undangan resmi. Dia datang atas kemauannya sendiri. "Kamu?" Vano menatap Nindya, lalu kembali menatap Shira. Ia merasa seolah baru saja bertemu Shira versi bajakan, dan jejak operasi plastik Nindya terlihat di bawah sinar matahari. "Nona de Agreste, saya akan menyiapkan mobil untuk mengantar Anda kembali setelah makan." Pembantu rumah tangga muncul dan menunjuk ke arah Nindya. "Silakan lewat sini."
Aku akan memberitahu Nyonya Tua Wiharja terlebih dahulu, kata Nindya kepada pengurus rumah tangga. Maaf, tapi Tuan Muda Kenzo meminta saya untuk segera mengantarmu pulang. Pengurus rumah tangga itu tidak ingin Nindya memengaruhi tamu-tamu lainnya. Nindya sedikit enggan, tetapi pada saat itu, para tamu wanita yang berkumpul di sekitarnya semua menatapnya dengan heran. Dia hanya bisa berkata, "Baiklah, aku akan pergi. Namun, bolehkah aku bicara dengan temanku terlebih dahulu?" Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke arah Shira. Shira langsung menolak dengan nada meremehkan. "Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Shira, saat kau diserang 5 tahun lalu, kau bilang akulah pelakunya. Kenapa kau bilang pada Kenzo bahwa akulah dalangnya? Sejak kapan aku menyuruh seorang pria untuk tidur denganmu, yang menyebabkan kau melahirkan seorang putra?" kata Nindya dengan keras. Di sampingnya, Vano begitu marah hingga ia ingin menutup mulutnya. Begitu pula Shira yang wajahnya memerah karena marah. Nindya sengaja menyinggung kejadian ini di depan semua tamu. "Nindya, sudah cukup main-mainnya." Tepat saat itu, Kenzo berjalan ke arah mereka dari suatu tempat, ekspresinya muram. Terkejut, Nindya sedikit gemetar, tetapi dia meninggikan suaranya untuk membalas, "Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kenzo, aku tidak ingin kamu salah paham. Aku benar-benar tidak menyakitinya." Shira mengepalkan tangannya erat-erat sambil menggigil karena marah. Bahkan hingga saat ini, Nindya terus melewati batas. Bagaimana bisa seseorang memutarbalikkan kebenaran sampai sejauh ini? Ekspresi Kenzo tampak sangat gelap. Nindya memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu semua kerabat Wiharja tentang kejadian itu, dan dia jelas ingin menghancurkan reputasi Shira. "Diamlah, Nindya." Kenzo menatapnya dengan tatapan memperingatkan. Mata Nindya langsung memerah, dan dia menuduh sambil menangis, "Kenzo, aku memberikanmu kesempatan pertamaku 5 tahun lalu untuk menyembuhkanmu, dan kau menindasku habis-habisan. Aku bahkan pernah keguguran sekali untukmu. Apakah ini caramu memperlakukanku?" Semua orang yang hadir menatap Kenzo dengan kaget, karena mereka tidak percaya dia melakukan hal seperti itu. Mereka tidak tahu apakah mereka harus menyalahkan tuan muda yang paling mulia dari keluarga Wiharja ini. Wajah Shira langsung pucat saat melihat Nindya. Dia benar-benar pernah keguguran anak Kenzo? Helena baru saja tiba di tempat kejadian dan berhasil menangkap basah Nindya. Ia berkata kepada Nindya, "Nona de Agres, aku tahu Kenzo pernah memperlakukanmu dengan buruk sebelumnya, dan ia juga melakukan beberapa kesalahan. Namun, Kenzo telah mencarimu selama 5 tahun terakhir agar ia bisa menebus kesalahannya. Sekarang, kami berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kompensasi atas kejadian 5 tahun lalu. Sejak kami menemukanmu, apakah keluarga Wiharja pernah memperlakukanmu dengan buruk?" Keinginan Nindya yang sebenarnya bukanlah objek materi, karena ia sebenarnya ingin menjadi istri Kenzo. Sambil menggertakkan giginya, ia berkata, "Nenek, aku bahkan tidak dapat menemukan seorang pria untuk dinikahi sekarang. Aku ingin menjadi istri Kenzo. Aku ingin menikahinya." Nindya mengungkapkan ambisinya tanpa menahan diri. Ia menatap Kenzo dengan tatapan penuh arti. "Kenzo, aku tidak menyalahkanmu atas apa yang kau lakukan padaku malam itu. Aku hanya ingin tetap di sampingmu dan bersamamu. Kau tak bisa memaksakan cinta, Nindya. Aku tak akan pernah menjadikanmu istriku." Kenzo menolak dengan dingin.
Nona de Agres, aku tahu Kenzo pernah memperlakukanmu dengan buruk sebelumnya. Tetapi dia juga telah memberikan kompensasi kepadamu dengan segala cara yang dia bisa. Kamu harus tahu di mana batasannya. Rihanna melangkah maju, tidak ingin ibunya merasa terganggu dan berniat untuk melindungi keponakannya sendiri. Nindya menatap wanita berpakaian rapi itu, yang matanya melotot memperingatkannya. Dia telah melakukan dan mengatakan semua yang dia rencanakan untuk dilakukan dan dikatakan hari ini, dan dia juga tidak ingin kekacauan ini berlanjut. Dia mengangguk dengan menyedihkan. Aku mengerti. Maaf, Nek. Aku seharusnya tidak mengganggu jamuan makanmu. Aku sangat menyesal, dan aku akan pergi sekarang. Pembantu rumah tangga segera memanggil seseorang untuk membawa Nindya pulang. Nindya terus menatap Kenzo saat dia pergi, rasa cinta dan kekagumannya terlihat jelas oleh semua orang. Namun, di bawah sinar matahari, seluruh tubuh Kenzo terasa dingin. Betapapun penuh kasih sayang tatapan Nindya, itu tidak dapat menghilangkan rasa dingin dalam dirinya. Saat tak seorang pun melihat, Shira diam-diam meninggalkan kerumunan. Ia berjalan menuju taman yang sepi, pikirannya dipenuhi dengan gagasan bahwa Nindya telah keguguran anak Kenzo. Ini adalah bukti lebih lanjut dari insiden antara Kenzo dan Nindya malam itu. Kejadian ini mengingatkannya lagi, dan dia merasa sangat sedih. Rihanna membantu ibunya kembali ke dalam untuk beristirahat. Para kerabat dan teman lainnya juga memahami situasi keluarga Wiharja, jadi mereka tidak berkomentar apapun. Keluarga Wiharja kuat karena anggotanya bersatu. Saat itu, Helena merasakan sedikit ketidaknyamanan di dadanya. Ia berkata kepada pembantu rumah tangga, "Jody, ambilkan obatku." "Tenanglah, Nyonya Tua Wiharja. Jangan pedulikan kata-kata Nona de Agres. Dia keguguran anak Kenzo, anak Wiharja," kata Helena penuh penyesalan. "Ma, jangan berpikir seperti itu. Akan jadi masalah besar jika Kenzo punya anak dengan gadis itu." Rihanna sadar. Lagi pula, seseorang dengan kepribadian seperti Nindya tidak pantas menikah dengan keluarga Wiharja. Tepat saat itu, pengurus rumah tangga membawakan obat. Ia juga memberi Helena air untuk minum pil. Setelah Helena minum obat, ia mendesah. Apapun yang terjadi, istri yang tepat untuk Kenzo hanyalah Shira. Ya. Aku juga berharap Nona Nugraha akan menikah dengan Kenzo. Rihanna sebenarnya juga lebih menyukai Shira. Bagaimanapun, Shira telah menyelamatkan nyawa putranya. Ketika Kenzo menemukan Shira, wanita itu sedang duduk di ayunan di taman. Dia tampak linglung saat duduk di ayunan, dan angin mengangkat rambutnya, seolah-olah rambutnya juga bersinar di bawah sinar matahari. Dia tampak seperti seorang putri yang dibebani kekhawatiran. Kenzo melangkah ringan dan berjalan ke arahnya. Kemudian, ia mulai menggerakkan ayunan itu. Shira membiarkannya terus mengayun sebelum bertanya, "Kapan kamu tahu kalau Nindya pernah keguguran sebelumnya?" "Terakhir kali, saat dia mengirimimu foto," jawab Kenzo jujur. Dia tidak menolak saat Nindya menempel padanya dan meminta foto. "Mengapa kamu tidak mengizinkannya masuk ke aula utama untuk makan hari ini?" tanya Shira. "Aku tidak ingin kamu melihatnya dan membuat suasana hatimu kacau," jawabnya. "Aku telah mempermalukanmu di depan keluargamu," kata Shira dengan getir. "Bagaimanapun, dialah yang mengambil peran sebagai pacarnya hari ini." Kenzo membiarkan ayunan itu berhenti,
lalu membungkuk dan menatapnya dengan sungguh-sungguh. "Shira, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Yang ku tahu di hatiku, kamu selalu sempurna." Shira menatapnya, hatinya sakit untuknya. "Apakah kamu menyesali kejadian dengan Nindya 5 tahun lalu?" tanya Shira. Kenzo mengangguk. Ia tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan penyesalan di hatinya. Tepat saat itu, seorang pelayan berlari di sepanjang jalan setapak taman. "Tuan muda Kenzo, cepatlah ke sini. Nyonya tua Wiharja pingsan." Kenzo dan Shira langsung berdiri karena terkejut. Mereka saling berpandangan dan melangkah tergesa-gesa menuju aula utama. Vano telah menggendong Helen kembali ke kamarnya dan membaringkannya. Wajah Helen pucat dan matanya tertutup rapat. Ia hampir tidak sadarkan diri. "Mengapa nenek tiba-tiba pingsan?" Kenzo bergegas masuk ke kamar. Nyonya bilang dadanya terasa tidak nyaman, dan Nyonya minta obat untuk meredakan rasa tidak nyaman itu. 10 menit setelah minum obat, dia tiba-tiba pingsan di lantai. Pembantu rumah tangga itu juga sangat cemas. "Apakah pil itu yang biasa diminum nenek?" "Ya, itu pil jantung yang selalu diminum Nyonya." "Kenzo, cepatlah dan kirim mama ke rumah sakit." Rihanna begitu cemas hingga matanya memerah. Shira juga sangat khawatir. Kenzo menggendong Helena yang tak sadarkan diri dan berjalan keluar pintu, sedangkan Rihanna dan Jordi, ayah Vano, ikut pergi bersamanya. Vano membantu Shira berdiri dan berkata, "Kamu boleh naik mobilku." Di rumah sakit swasta tempat Wiharja Group berinvestasi, Helena langsung dikirim ke unit gawat darurat. Di dalam mobil, Vano juga merasa cemas. "Kesehatan nenekku selalu baik-baik saja, jadi bagaimana mungkin dia pingsan begitu saja? Apakah itu terlalu mengejutkan baginya? Lagi pula, siapa Nindya tadi?" Setelah Shira bercerita tentang Nindya dan Kenzo, Vano tercengang. Ia tidak pernah menyangka hal seperti itu terjadi pada sepupunya 5 tahun lalu. Jelas ada hal lain pada diri Nindya. Vano membenci wanita seperti itu pada pandangan pertama. Nindya ingin menjadi Nyonya Wiharja. Dia juga melakukan operasi plastik, bukan? Dia berusaha untuk terlihat sepertimu. Vano semakin tidak menyukainya. Shira mengangguk. Setiap kali menyebut nama Nindya, hatinya seperti dihantam batu besar. Pada saat Shira dan Vano tiba di rumah sakit, Helena telah berada di unit gawat darurat selama lebih dari 10 menit. Shira melihat Kenzo berdiri di koridor. Ekspresinya tegang dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Di sampingnya, Rihanna juga bersandar pada suaminya dengan tangan terkepal erat. "Papa, Mama, apakah dokter mengatakan sesuatu?" "Tidak, belum." Jordi menggelengkan kepalanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.